Agustin Siti Lekawati dari Prodi PLB Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember kelas 4B, mata kuliah Pendidikan Anak dengan Masalah Sosial dengan dosen pengampus Sugiartati SPD MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang 3 materi sekaligus. Materi pertama, yakni konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Kemudian materi yang kedua, gejala faktor penyebab anak bermasalah sosial. Materi yang ketiga, yakni akibat anak penyandang sosial. Nah, materi yang pertama yaitu konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Di materi pertama ini dibagi menjadi 3 bagian, yakni konsep masalah sosial, kemudian yang kedua tujuan pendidikan untuk penyandang masalah sosial, yang ketiga manfaat pendidikan untuk penyandang sosial. Nah, submateri yang pertama yakni konsep masalah sosial. Pengertian masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan tetapi terjadi di masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat hingga diperlukan adanya tindakan dari kesepakatan bersama. Permasalahan sosial menyangkut kelakuan yang bersifat immoral atau berlawanan dengan hukum yang sifatnya merusak. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan penyandang masalah sosial adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang mengalami suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga kebutuhan hidupnya berupa jasmani, rohani, dan sosial tidak dapat terpenuhi secara mewadai dan wajar. Kemudian masalah sosial menurut para ahli, yakni pertama menurut Surjono Sukanto, permasalahan sosial adalah unsur budaya dan masyarakat tidak sesuai yang membahayakan kelompok sosial. Kemudian juga ada menurut Leslie. Menurut Leslie, permasalahan sosial adalah suatu kondisi yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat dan perlu penyesuaian untuk memperbaikinya. Kemudian faktor penyebab masalah sosial, yakni yang pertama ada faktor ekonomi, artinya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup secara layak. Kemudian faktor yang kedua yakni faktor sosial, artinya suatu keadaan yang tidak seimbang di dalam masyarakat. Faktor yang ketiga adalah faktor budaya, yakni munculnya berbagai budaya luar yang dianggap sebagai budaya baru yang ternyata mengikis nilai-nilai budaya tanah air yang menyebabkan perilaku tidak disiplin. Kemudian faktor yang keempat yakni faktor psikologis, yakni bersumber dari faktor psikologis. Contohnya munculnya gerakan separatis atau anti pemerintah. Kemudian faktor yang kelima yakni faktor biologis. Nah, masalah sosial yang tumbuh akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi psikologis masyarakat. Faktor yang keenam yakni faktor teknologi. Bagi masyarakat kecil yang tidak mengikuti perkembangan zaman, maka mereka akan tertinggal. Kemudian bentuk-bentuk masalah sosial. Yang pertama yakni kemiskinan, artinya seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Kemudian yang kedua yakni pengangguran, disebabkan jumlah lapangan pekerjaan kurang atau pekerjaan tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga kriminalitas, disebabkan karena adanya kecemburuan sosial yang berakibat masyarakat melakukan tindak kejahatan. Kemudian yang keempat kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial juga merupakan faktor kecemburuan sosial. Kemudian yang kelima, penyakit atau pandemi dan endemi. Kemudian yang keenam, kenakalan remaja. Nah, kasus kenakalan remaja biasanya disebabkan karena belum matangnya emosi remaja yang ditandai dengan penilaian situasi kritis terhadap kepercayaan diri. Contohnya aborsi dan melakukan seks bebas, pendidikan yang tidak merata, dan lain sebagainya. Kemudian submateri yang
kedua atau yang B, yakni tujuan pendidikan untuk penyandang masalah sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dalam Pasal 5 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Jadi di dalam UU tersebut mencetuskan bahwa setiap masyarakat atau warga berhak mendapatkan pendidikan, baik dari kalangan atas maupun dari kalangan bawah. Nah, pendidikan mempunyai tujuan penting seperti yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pendidikan sangatlah berpengaruh untuk kelangsungan hidup manusia. Begitu pula pendidikan untuk penyandang masalah sosial. Pendidikan untuk penyandang masalah sosial mempunyai tujuan, yakni untuk membantu mereka mengembangkan potensi dan menjadikan mereka manusia yang lebih berkualitas serta bermanfaat. Nah, dengan adanya pendidikan, maka kehidupan penyandang sosial ini akan lebih sejahtera. Oleh karena itu, jika setiap warga mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan, maka hal tersebut akan dapat meminimalisir terjadinya masalah sosial yang ada di negara. Kemudian, submateri yang ketiga, yakni manfaat pendidikan untuk penyandang masalah sosial. Manfaat pendidikan sendiri adalah untuk menciptakan generasi penerus bangsa dan membentuk karakter bangsa yang bermartabat dan juga berbudi luhur pekerti. Pendidikan juga sebagai wadah untuk memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Jadi, dengan adanya pendidikan, seseorang akan mendapatkan suatu pelajaran atau ilmu pengetahuan. Nah, manfaat pendidikan bagi penyandang masalah sosial sendiri tentunya untuk memberikan mereka sebuah wawasan dan ilmu pengetahuan. Jadi ketika mereka mendapatkan suatu ilmu pengetahuan, maka mereka akan dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Kemudian manfaat pendidikan, yakni meningkatkan taraf hidup seseorang, di mana ketika seseorang mengenyam pendidikan, maka akan lebih memiliki rasa saling menghargai. Kemudian manfaat pendidikan juga untuk memperbaiki cara berpikir setiap individu. Jadi seiring dengan bertambahnya pengalaman dan tingkat pendidikan yang sudah ditempuh oleh seseorang, hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap cara berpikir seseorang. Dan manfaat yang paling penting dari pendidikan adalah salah satu jalan untuk mempermudah seseorang mendapatkan suatu pekerjaan. Jadi jika seseorang mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka akan terhindar dari kemiskinan. Seperti halnya pendapat dari Bunda Tati, yakni karena hanya dengan pendidikan yang baiklah, maka seseorang dapat keluar dari jerat kemiskinan dan dapat meningkatkan derajat seseorang ke sastra sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia pada umumnya. Nah, kemudian materi yang kedua, yakni faktor penyebab anak masalah sosial. Jadi gejala yang pertama adalah gejala anak bermasalah sosial. Ada beberapa gejala anak bermasalah sosial. Yang pertama, pembangkangan atau negativis. Terjadi pada anak mulai usia 18 bulan sampai 3 tahun, yaitu suatu bentuk tingkah laku melawan. Jadi tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Kemudian yang ketiga, agresi. Agresi yaitu perilaku menyerang balik secara fisik maupun kata-kata. Agresi ini merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Kemudian yang ketiga, berselisih atau bertengkar.
terjadi apabila seorang anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap perilaku anak yang lainnya. Kemudian yang keempat, menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal atau kata-kata, ejekan atau cemoohan, sehingga menimbulkan reaksi marah pada orang yang diserangnya. Kemudian submateri yang kedua, yakni penyimpangan terhadap norma yang dilakukan seseorang individu maupun kelompok tidak terlepas dari pengaruh faktor penyebabnya. Jadi ada 3 faktor penyebabnya, yakni yang pertama, faktor dari dalam diri sendiri. Jadi masalah pada anak bisa terjadi akibat faktor dari dalam dirinya yang terganggu. Beberapa di antaranya akibat anak yang belum mengenal dirinya sendiri, kemudian kecemasan terhadap perubahan diri, masalah kecerdasan, merasa tidak dipahami dan dihargai, serta ketidakmampuan anak menyampaikan pikiran dan perasaan dengan baik. Nah, untuk itu, penguatan karakter diri anak perlu kita tanamkan sejak kecil, seperti memberikan contoh dan melatih anak dengan kegiatan sehari-hari tentang bagaimana ia semestinya membawa diri, bersikap, dan menghargai orang lain. Kemudian faktor yang kedua, yakni faktor dari keluarga. Nah, keluarga menjadi tempat pertama bagi seseorang memulai mengenai interaksi dan komunikasi serta sosialisasi itu terjadi. Mulai dari individu memperhatikan tindakan, kemudian perilaku, interaksi, dan komunikasi yang diperlihatkan oleh orang tua kepada anaknya. Selain itu, keluarga adalah rumah pertama yang menjadi tempat untuk berlindung, berteduh, serta menjalin keharmonisan kehidupan. Oleh karena itu, sudah hal penting untuk setiap orang tua dalam keluarga memberikan contoh yang baik kepada anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, orang tua sebisa mungkin bersikap sopan santun, menghormati antar sesama individu maupun kelompok sosialnya. Kemudian juga menumbuhkan rasa simpati, empati, peduli, serta memberikan contoh sikap gotong royong dan musyawarah kepada anaknya. Nah, dengan demikian, sikap-sikap dan tindakan yang dilakukan bisa terus sejalan dengan nilai norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian faktor yang ketiga, yakni faktor lingkungan. Ini faktor lingkungan masyarakat, di mana individu itu sering melakukan komunikasi dan interaksi sosial menjadi penting. Karena lingkungan bisa saja memberikan pengaruh terhadap munculnya berbagai penyimpangan atau penyakit sosial di masyarakat. Misalnya, contoh di lingkungan warganya yang sering melakukan bermain judi, mabuk-mabukan, atau sering melakukan tindakan kriminal. Nah, maka secara tidak sadar seseorang individu yang berada di lingkungan tersebut akan mengikuti tindakan orang di sekitarnya. Oleh karena itu, sudah menjadi kebiasaan dan hal yang umum dilakukan oleh lingkungan mereka, sehingga individu tersebut merasakan hal yang sama untuk dilakukan. Kemudian masuk ke dalam materi yang ketiga, yakni tentang akibat anak penyandang sosial. Ada 3, yakni secara pribadi, bagi masyarakat, dan juga bagi pemerintah. Yang pertama, secara pribadi. Dampak akibat anak mengalami masalah sosial dari sudut pribadi, yakni anak mengalami kesulitan penyesuaian norma. Jadi generasi muda terjepit antara norma lama dan norma baru. Hal ini ditandai dengan 2 ciri yang berlawanan, yaitu keinginan untuk melawan dan sikap apatis atau tidak peduli. Anak-anak usia remaja akan mengalami konflik batin dan krisis identitas. Selain itu, di usia muda atau remaja, mereka mempunyai hawa nafsu yang tinggi, dan anak remaja biasanya mempunyai keinginan untuk mendapatkan gaya hidup yang mewah dengan cara yang instan. Maka ia biasa saja melakukan hal yang tidak patut untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara seperti menjadi pelacur, kemudian melakukan seks bebas, melakukan tindakan kejahatan, dan lain sebagainya.
Dari adanya kasus seks bebas tersebut, maka hal ini juga dapat memicu adanya penyakit menular yang merugikan dari setiap individu. Kemudian yang kedua, yakni bagi masyarakat. Anak penyandang masalah sosial bagi masyarakat adalah seseorang yang mempunyai hambatan atau kesulitan yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan kehidupannya. Nah, dampak anak penyandang masalah sosial bagi masyarakat, yakni anak dengan masalah sosial dapat merugikan lingkungan sekitarnya. Karena kurangnya norma atau kesopanan pada anak, maka mereka bisa saja melakukan hal-hal yang buruk atau melakukan tindakan kriminalitas. Jadi kriminalitas dalam masyarakat terbentuk melalui proses imitasi, pelaksanaan peran sosial, identifikasi, dan kekecewaan yang agresif. Nah, anak-anak bisa terlibat sebagai korban maupun pelaku dari kriminalitas itu sendiri. Nah, terkadang dorongan ekonomi dan kurangnya kontrol keluarga menjadi penyebab anak terpaksa melakukan suatu tindakan kriminalitas. Nah, hal tersebut akan membuat ketenangan masyarakat menjadi terganggu. Kemudian yang ketiga, yakni bagi pemerintah. Dampak terjadinya anak penyandang masalah sosial merupakan PR besar untuk pemerintah. Jadi permasalahan sosial yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan perkembangan penduduk tidak merata antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Perkembangan penduduk diantaranya meliputi fasilitas yang tidak seimbang, subsidi yang berbeda, kualitas pendidikan yang berbeda dan tidak merata, kemudian SDM yang rendah, dan kesejahteraan ekonomi yang seakan-akan dibedakan. Nah, hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan, kejahatan, atau kriminalitas, pengangguran, terjadinya kesenjangan sosial akibat adanya KKN dan angka kemiskinan yang dibiarkan, dan lain sebagainya. Nah, cukup sekian video materi-materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya.